Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa program studi perbankan syariah IAIN Palangkaraya. Tepatnya kami berasal dari kelompok 5 akan membahas mengenai sistem informasi manajemen pada pengambilan keputusan perusahaan. Yuk kita simak video penjelasan kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Wisnu Adi Ilhamsah dengan NIM 2014-110120. Kemudian yang kedua Siti Aisyah dengan NIM 2014-110132. Dan yang ketiga Laila Nisti dengan NIM 2014-110143. Nah, mungkin langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Decision Support System atau Sistem Pendukung Keputusan atau DSS. Nah, yang pertama yaitu pengertian DSS. Nah, apa sih pengertian DSS itu? Nah, Decision Support System adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang digunakan atau dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan data untuk memecahkan berbagai persoalan. Nah, di sini ada 3 komponen dasar dari rancangan DSS. Yang pertama, database atau basis pengetahuan. Kemudian yang kedua, model atau kriteria penggunaan. Dan yang terakhir yaitu user interface. Nah, adapun karakteristik dari DSS ini, yang pertama sistem yang berbasis komputer dan dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Dan yang ketiga, untuk memecahkan masalah yang pastinya. Yang keempat, melalui cara simulasi yang interaktif. Dan yang terakhir yaitu data dan model analisis sebagai komponen yang utama. Nah, lalu bagaimana tahapan pengambilan keputusan melalui sistem DSS ini? Yang pertama, melalui intelligence atau proses ini adalah pendekatan lingkup masalah dengan memasukkan data yang diperoleh dan diproses serta diuji untuk mengidentifikasi masalah. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu melalui desain, yaitu proses menentukan, mengembangkan, dan menganalisa tindakan alternatif yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu melalui choice atau tahapan ini pemilihan dari berbagai tindakan alternatif dan kemudian ini diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tujuan dari DSS ini yang pastinya untuk meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan alternatif yang lebih banyak dan lebih baik dalam membantu merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya lanjutkan kepada saudari Laila. Baik, saya Laila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian Group Decision Support System. Sistem informasi yang berbasis komputer yang digunakan menghasilkan kumpulan dan memperbaiki pengambilan keputusan kelompok di suatu organisasi yang membantu dengan menyediakan suatu pengaturan yang mendukung komunikasi. Fokus GDSS pada komunikasi yang menyediakan perangkat dan teknologi yang dilengkapi secara akurat dan dikembangkan sebagai respon atas meningkatnya perhatian yang diberikan pada kualitas dan efektivitas dari rapat perusahaan. Yang berikutnya komponen GDSS. Yang pertama, perangkat keras berupa komputer yang digunakan untuk jaringan, papan display, elektronik, dan peralatan audio visual. Yang kedua, perangkat lunak berupa kuesioner elektronik brainstorming tool, idea organizer, perangkat lunak, perangkat pembentuk kebijakan. Yang ketiga, manusia dalam pelaksanaan rapat. Adapun karakteristik GDSS, yang pertama, GDSS adalah sistem informasi yang dirancang secara khusus. Yang kedua, GDSS mudah untuk dipelajari dan digunakan. Yang ketiga, GDSS dapat dirancang untuk satu tipe masalah atau beragam tingkatan kelompok organisasi perusahaan. Yang keempat, GDSS dapat dirancang untuk mendorong aktivitas-aktivitas. Dan yang terakhir, GDSS memiliki mekanisme terpasang yang dapat mengurangi perilaku negatif kelompok. Dan yang terakhir, peran GDSS. Yang pertama, GDSS digunakan untuk mengidentifikasi lebih banyak alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, menciptakan iklim yang lebih terbuka dan
kolaboratif. Yang ketiga, evaluasi yang objektif. Yang keempat, menghasilkan ide organisasi. Dan terakhir, menghasilkan notulen hasil diskusi. Materi berikutnya yaitu adalah pengertian pendukung pengambilan keputusan eksekutif. Pengertian pendukung pengambilan keputusan eksekutif. Sebuah sistem yang oleh para senior manajemen atau eksekutif sebuah perusahaan untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Adapun tujuan dari Executive Support System untuk menyajikan gambaran operasional suatu organisasi melayani kebutuhan informasi eksekutif, menyajikan tampilan yang akrab pengguna sesuai dengan tipe keputusan individu, menyajikan penelusuran dan pengendalian yang tepat waktu dan efektif, serta menyajikan akses cepat atas informasi rinci berupa teks, angka atau grafik yang mengidentifikasi masalah serta menyaring, mengkompres dan melacak data dan informasi yang kritikal. Adapun keuntungan dan kekurangan dari ESS. Keuntungannya adalah mudah dan efektif bagi eksekutif tingkat atas, mampu menganalisa tren data, meningkatkan pemikiran pribadi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan daya saing organisasi di pasar. Kekurangannya adalah kebenaran data dapat diragukan dan tidak benar, fungsi terbatas, sulit untuk mengukur manfaat dan sistem bisa menjadi lambat. Materi yang keempat adalah sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian seseorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu permasalahan. Struktur sistem pakar terdiri dari dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. 3 bagian sistem pakar. Yang pertama ada user interface, yang kedua ada inference engine, yang ketiga ada knowledge base. User interface adalah perangkat lunak yang menyediakan media komunikasi antar user dengan sistem, yang bertujuan untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan sebuah solusi. Yang kedua, inference engine, bagian dari sistem pakar yang melakukan penalaran dengan menggunakan isi daftar rule berdasarkan urutan dan pola tertentu. Knowledge base merupakan inti program sistem pakar. Knowledge base bisa dipresentasikan dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah bentuk sistem berbasis aturan, dalam kurung rule based system. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.